perinatal pharmacology. Ya. Jadi farmakologi perinatal, ya, sewaktu hamil dan setelah melahirkan, ya, untuk berapa lama gitu ya. Nah ini, ya, penggunaan obat pada kehamilan selalu mempertimbangkan efeknya terhadap janin. Jadi ada ibunya dan ada janin yang dikandung, ya kan. Kebanyakan obat dapat melintasi plasenta. Jadi kalau obat diminum, apakah disuntikan, ya, maka di dalam perut ibu itu, ya, di apa namanya, di uterusnya, ya, ada janin yang sedang berkembang, dan hubungan antara si ibu dengan si janin itu adalah melalui plasenta. Ya, plasenta itu, ya, terdiri di atas berbagai jaringan, dan terutama yang penting situ adalah ya, pembuluh darah, ya, yang menuju ke arah si anak. Jadi merupakan perantara antara ibu dan si anak adalah melalui plasenta. Ya. Nah, kebanyakan obat dapat melintasi plasenta. Ya, jadi akhirnya, ya, kalau kita bicara obat itu kan, ya, dia ditelan atau dia disuntikan nanti masuk ke dalam sirkulasi sistemik, ya kan. Nah, pada ibu hamil ada lagi satu bagian di sirkulasi itu yang menuju ke arah si janin yang dikandungnya, ya. Dan itu adalah melalui plasenta. Di plasenta itu banyak sekali pembuluh darah, ya. Jadi obat itu, ya, dapat melintasi plasenta, karena plasenta itu tidak beda jauh dengan jaringan yang ada dalam tubuh kita, ya. Jadi akhirnya kita bicara di situ bagaimana obat melintasi dinding pembuluh darah keluar dari pembuluh darah, ya. Dan itu akan memaparkan si janin itu terhadap efek obat, ya. Dan efeknya ada dua yang harus diantisipasi, efek farmakodinamik, ya. Jadi apa perubahan fisiologi yang ditimbulkan oleh pemberian obat tersebut. Dan kemudian yang kedua adalah efek teratogenik. Jadi, ya, cacat bawaan apa yang mungkin dapat ditimbulkan, ya, karena sewaktu bayi itu berada di dalam kandungan, ya kan, maka dia terjadi pertumbuhan, ya kan, mulai dari, ya, ketika ovum itu di apa namanya, ya, di bersatu dengan sperma, ya, dan kemudian, ya, mulai terbentuk, ya, janin, mulai dari, ya, udah belajar barangkali morula, blastula, ya kan, kemudian baru terbentuk berbagai sistem apa namanya, jaringan, ya, nanti menjadi suatu anak di dalam kandungan, ya. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, faktor penentu transfer obat melalui plasenta dan efek obat terhadap janin itu, faktor penentunya adalah sifat fisikokimia dari obat. Jadi obat itu sendiri, ya kan, itu menentukan berapa potensinya dapat melewati plasenta dan potensinya dapat mempengaruhi perkembangan janin, ya. Kedua adalah kecepatan dan jumlah obat yang melintas, ya. Nanti kita lihat, ya. Dan ketiga adalah lamanya paparan obat. Jadi berapa lama si ibu itu meminum obat, apakah untuk dia, ya, atau juga ada obat-obat yang sengaja diberikan, ya, oleh ahli kandungannya. Dan yang keempat adalah sebaran obat pada berbagai jaringan janin itu, ya, seberapa jauh dia masuk ke dalam, ya, jaringan si janin. Kemudian yang kelima adalah umur kehamilan, ya, dan keenam adalah, ya, si ibu itu juga sering mendapat obat yang bukan hanya satu macam tapi bermacam-macam, dan bisa terjadi efek daripada kombinasi obat, ya, lebih daripada satu obat yang mungkin dia bersinergis, ya, bersinergistik atau beraditif atau juga bisa berantagonis, ya. Nah, obat yang bersifat lipofilik, mahasiswa mesti paham nggak ini obat yang lipofilik ini? Ya, itu adanya sewaktu pengantar farmakologi, yaitu obat yang mudah larut di dalam lemak, ya. Misalnya adalah tiopental. Tiopental itu adalah obat apa namanya, obat tidur, pendidikan orang, atau juga bisa dapat dipakai sebagai obat anti konvulsi. Kalau dia bersifat lipofilik,
seperti tube enteral ini dia mudah melewati plasenta masuk ke dalam tubuh janin, ya. Sekali lagi, ya, unit terkecil daripada tempat keluarnya obat itu masuk ke dalam janin adalah melalui dinding pembuluh darah kapiler, ya kan. Ya, jadi dinding pembuluh darah itu, ya, jadi atau sel dinding pembuluh darah itu terdiri atas susunan sel, dan sel itu ada, ya, dinding sel, ya, sitoplasma dan seterusnya, kan. Nah, dinding sel itu adalah merupakan lipoprotein, ya. Jadi ada lemaknya. Jadi obat yang bersifat lipofilik, ya, artinya obat yang mudah larut dalam lemak. Maka itu dia akan mudah melewati dinding sel, masuk ke dalam, ya, sistem sirkulasi si janin, yang kemudian dari sistem sirkulasi si janin akan keluar dari pembuluh darah janin itu masuk ke dalam tubuh si janin, ya, ya, ke dalam jaringan, ya, jaringan tubuh si janin itu, ya. Dan kemudian oke deh. Ya, obat yang terionisir adalah obat yang mudah larut dalam air, ya, dia terionisir. Jadi umpamanya NaCl, ya, dia berubah menjadi ion Na dan Cl minus. Itu namanya terionisasi, ya. Misalnya itu adalah suksinilholin, ya. Suksinilholin itu adalah obat anticholinergic, ya. Atau tubokurarin. Obat tubokurarin adalah obat, ya, yang melemaskan otot, ya. Kalau suksinilholin, ya, sedikit banyak juga bisa melemaskan otot polos, ya. Sukar melewati plasenta. Jadi kadarnya rendah dalam janin. Jadi itu prinsip yang ada dari dulu sudah pelajari. Obat yang bersifat filik distribusinya luas, bisa masuk mana saja, termasuk juga ke otak, ya, di mana ada blood-brain barrier di situ. Tapi obat yang bersifat hidrofilik, ya, dia terutama adalah larut di dalam air, ya, dan jumlah yang masuk ke dalam jaringan itu berkurang, ya, kurang, ya, karena dia melintasi, karena dia bersifat ionik, ya, artinya sukar dia melewati jaringan lemak, ya. Slide berikutnya. Next slide please, ya. Dan kemudian berat molekul juga menentukan, ya, jumlah atau kecepatan lewat plasenta. Kalau berat molekulnya kecil dari 500, itu dia cepat melewati plasenta, ya. Dan tapi tadi diterangkan juga, ya, lipofilisitasnya, deranisasinya, ya. Jadi yang ketiga adalah faktor yang menentukan adalah berat molekul dari obat tersebut. Nah, dilihat di sini kalau kecil 500 itu cepat. Kalau dia antara 500 dan 1000 itu lambat. Kalau di atas 1000 berat molekulnya itu adalah sukar dia menembus epitel daripada pembuluh darah, ya. Pembuluh darah yang terkecil itu adalah apa? Ya. Pembuluh darah yang terkecil apa? Arteriol atau, ya, apa? Kok saya jadi lupa jadinya ini. Ya. Apa pembuluh darah yang paling kecil yang bentuk jaringan? Kapiler, ya. Kapiler. Okay. Antikoagulan heparin itu karena molekulnya besar, ya. Molekulnya besar jadi dia susah melewati plasenta. Tetapi warfarin, ya, dengan berat molekul yang rendah itu mudah melewati plasenta, menimbulkan efek teratogenik, ya, dan dia tidak boleh diberikan pada trimester pertama kehamilan karena dapat menimbulkan efek teratogenik. Molekul besar dapat lewat plasenta dengan perantaraan drug transporter. Jadi yang besar juga bisa lewat plasenta asal ada transporternya, ya, ada pembawanya, ya. Karena di dalam dinding sel itu juga ada, ya, jadi transportasi melintasi dinding sel kapiler itu 2 atau 3 sebenarnya. Pertama, ya, melintasi dinding kapiler itu yang bersifat lipofilik, ya kan. Kemudian yang kedua melalui pori-pori, ya, antar kapiler, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah karena ada sistem pemompaan, ya. Jadi itu jadi transporter. Transporter itu ada 2. Transporter yang mempermudah masuknya obat ke dalam sel, tetapi juga ada transporter yang melemparkan kembali obat yang sudah masuk ke dalam sel kapiler itu keluar, ya.
Jadi tentu yang dimaksud dengan transport di sini adalah yang mempermudah masuknya obat itu ke dalam melintasi dinding sel masuk ke dalam sistem sirkulasi di janin. Nah, ini drug transport itu misalnya antibodi ya, AB itu singkatan dari antibodi dari faktor resus yang menimbulkan inkompatibilitas faktor resus ya. Jadi menimbulkan penyakit karena adanya inkompatibilitas resus ya, resus faktor. Ya. Nanti belajar di tempat yang lain apa itu resus faktor ya. Jadi dia akan mempermudah terjadinya reaksi inkompatibilitas. Pada plasenta ditemukan P-glycoprotein transporter. Nah, itu yang saya katakan tadi, ini transporter aktif yang melemparkan obat kembali keluar. Ya, misalnya obat kanker, vinblastine, doxorubicin, ya, obat anti-HIV protease, inhibitor, dan glibenclamide itu dilemparkan kembali keluar. Jadi seolah-olah relatif dia lebih aman, sebegitu ya. Tapi tetap aja sebagian kecil tentu ada yang bisa masuk ke dalam tubuh janin. Faktor protein binding perlu juga diperhitungkan di dalam transfer plasenta. Ya. Kalau banyak yang terikat atau tinggi ikatan protein bindingnya, ya jadi kalau protein kan tidak bisa kan melintasi dinding sel kan, keluar dari dinding kapiler kan, tidak bisa. Ya. Jadi kalau dia tinggi, ya maka dia susah keluar masuk ke plasenta. Ya. Tapi kalau dia rendah ikatan proteinnya, maka dia akan mudah melewati, ya kan jumlah yang bebas itu banyak. Yang bisa melewati dinding sel kapiler itu adalah yang bebas, yang tidak terikat dengan protein. Kalau dia terikat protein artinya apa itu? Ya berat molekulnya tinggi, ya kan? Oke, jadi itu mahasiswa nanti belajar lagi yang baik ya. Slide berikutnya. Ya. Ada dua mekanisme untuk lindungi janin dari paparan obat. Ya, jadi satu, plasenta itu sendiri bertindak sebagai sawar semi-permeable, barrier semi-permeable. Ya, sawar adalah terjemahan daripada barrier. Dan bahwa plasenta itu sendiri adalah organ pemetabolisme obat. Jadi dia mempunyai sistem metabolisme yang dapat menghancurkan molekul-molekul obat. Yang kedua, hati janin sebagai organ pemetabolisme menerima 40% menempel darah dari plasenta. Ya. Jadi hati daripada janin juga itu adalah sebagai suatu barrier juga. Karena dia menerima darah 40% dari plasenta dan tentu dia juga banyak enzim metabolisme. Jadi metabolisme itu ada di plasenta dan ada di hati janin. Ya. Jadi kalau nanti lihat diatominya, ya ada vena umbilicus yang membawa masuk keluar ya vena umbilicus yang membawa obat itu masuk ke janin ya. Perlu diingat metabolisme dapat timbulkan efek toksik ya. Tetapi metabolit juga kalau terbentuk harus hati-hati juga. Mungkin saja metabolit itu yang dapat menimbulkan efek toksik atau efek metabolit ya. Oke. Slide berikutnya. Farmakodinamik kehamilan. Jadi apa pengaruh obat terhadap kehamilan? Ya, kehamilan dapat cetuskan beberapa penyakit karena perubahan fisiologi ya yang menyertai kehamilan. Ya, misalnya apa itu perubahan fisiologi yang kehamilan? Misalnya orang yang payah jantung, yang hipertensi, yang hiperglikemia, dan gangguan kontraktilitas daripada miometrium. Ya. Jadi itu perubahan yang dapat ditimbulkan oleh obat pada kehamilan. Mungkin dapat terjadi payah jantung, ya, obat yang menekan ya sistem kardiovaskuler, dapat juga terjadi hipertensi karena ada vasokonsesi pembuluh darah, hiperglikemia karena makannya banyak si ibu itu ya karena lagi hamil ya makan yang manis-manis yang enak dan kemudian ada juga obat yang mengganggu yang menimbulkan kontraktilitas daripada metrium ya atau juga yang menghambat kontraktilitas. Pemberian obat pada kehamilan dapat pula ditujukan untuk pengobatan janin, tetapi obat juga dapat digunakan untuk mengobati si janin karena dia masih janin ya melalui ibunya diberikan.
Misalnya fenobarbital, ya, obat tidur, diberikan pada hamil aterem, jadi hamil yang sudah cukup bulan, guna menginduksi aktivitas glukuronidase. Ya, glukuronidase dari siapa? Ya, tentu dari si anak itu atau si janin itu, agar nanti ketika dia lahir tidak terjadi ikterus, ya. Jadi pada bayi yang baru lahir kan dia berubah lingkungan hidupnya dari dalam plasenta keluar, ya kan, itu sel-sel darah merahnya bisa mengalami lisis, ya. Ya, hemoglobinnya keluar dan hemoglobin itu kemudian akan menghasilkan bilirubin, kan begitu kan? Ya, dan itu menyebabkan bayi itu bisa kuning. Jadi boleh diberikan di situ fenobarbital agar dia tidak kuning. Karena kalau bilirubin itu ada nanti, ya, terlalu tinggi juga di dalam darah si janin ketika lahir, maka dia juga dapat menimbulkan keren ikterus. Nanti kita lihat ya. Keren ikterus adalah kuning yang disertai dengan kejang-kejang si janin yang baru lahir, ya. Obat anti HIV, ya, diberikan pada kehamilan untuk menekan kejadian infeksi HIV pada neonatus. Ya, jadi ibu yang menderita HIV, ya, kalau dia hamil, maka dia diberikan obat HIV. Maksudnya adalah ketika bayi itu lahir, jangan sampai ya dia membawa virus, ya, HIV yang ada dari ibunya. Maka dia diberi obat anti HIV, dan ketika dia masuk ke dalam tubuh si anak itu, ya sudah dibunuh oleh obat yang sudah diberikan. Ya. Slide berikutnya. Jadi tadi mengenai efek farmakodinamik, itu tadi sebagai contoh-contoh saja. Tentu banyak kalau kita baca dalam literatur, ya tentu banyak obat yang dapat mempengaruhi fisiologi daripada si anak itu, ya, si janin itu. Sekarang kita lihat contoh efek teratogenik obat, ya. Obat dapat timbulkan cacat bawaan pada neonatus. Jadi ketika sudah lahir, ya, kelihatan ada cacat dari organnya, ya. Cacat yang timbul ditentukan oleh tahap organogenesis dan waktu pemberian obat. Ya. Misalnya thalidomid menimbulkan fokomelia, ya. Fokomelia itu tidak ada tangan, tidak ada kaki, ya, buntung, ya. Bila diminum pada minggu keempat sampai 7 kehamilan, saat mana terjadi organogenesis lengan dan tungkai. Ya. Jadi pada hamil minggu keempat sampai 7 terjadi pembentukan, ya, lengan dan tungkai. Nah, ketika pada saat itu ibunya minum thalidomid, ya. Thalidomid itu adalah obat yang dulu, ya, terkenal digunakan sebagai obat anti mual pada ibu-ibu yang hamil muda, gitu ya. Nah, anti muntah dan anti mual. Tahu-tahu anaknya menderita organogenesis, dan tentu obat ini sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi cuma ada sejarahnya. Tetapi karena obat itu selalu diciptakan yang baru-baru kan, maka tetap kita harus antisipasi apakah ada efek teratogeniknya, ya. Ada beberapa mekanisme teratogenik. Satu, efek primer terjadi pada ibu, ya, tetapi akibatnya ditanggung oleh si anak. Misalnya obat menimbulkan kerusakan plasenta. Ada obat yang merusak plasenta, jadi artinya merusak jaringan plasenta dan pembuluh-pembuluh darah plasenta. Menyebabkan gangguan hantaran oksigen, ya kan? Jadi pembuluh darahnya terganggu juga kok. Pasti, ya, kan dia mau oksigen dari ibunya, dari paru ibunya, kemudian masuk ke bayinya. Bayinya belum bisa bernafas kok, janinnya belum bernafas. Oksigennya masih di ibunya. Dan nutrisi makanan ke jaringan atau organ janin yang sedang tumbuh. Jadi semuanya tergantung dari ibunya, kan. Kedua, obat langsung mempengaruhi proses diferensiasi jaringan atau organ yang sedang berkembang. Ya. Jadi satu terjadi karena adanya kerusakan pada plasenta sel yang menyebabkan adanya gangguan hantaran atau aliran oksigen dan nutrien ke anak. Yang kedua adalah obat yang langsung, ya, mempengaruhi proses diferensiasi jaringan dan organ yang sedang berkembang. Jadi diferensiasi sudah tahu kan? Jadi kalau kita lihat, ya, sebenarnya anak dan ibu itu kan cuma berasal dari satu sel telur dan satu sel sperma, ya kan? Nah, kemudian dia tumbuh, ya, karena sudah dibuahi, ya kan?
Jadi terjadi pembentukan ya ada blastula, ada morula, kemudian ada apa lagi ya? Nanti pelajari lagi itu ya. Jadi dari situ kemudian terjadi diferensiasi. Ya, nanti kita lihat gambarnya ya. Jaringan terjadi pembentukan jaringan organ-organ ya. Misalnya vitamin A atau di dalam ya nama generiknya adalah isotretinoin dan etretinate ya adalah teratogen yang kuat yang ganggu proses diferensiasi ya. Jadi yang mengganggu diferensiasi itu adalah ya pembentukan organ-organ kan ya. Dan yang ketiga adalah bila ada defisiensi zat esensial. Misalnya kalau ibu itu kekurangan asam folat ya, maka timbul spina bifida. Maka selalu ibu yang sedang hamil itu kan selalu diberi vitamin asam folat ya, oleh dokternya supaya jangan terjadi spina bifida. Spina bifida itu adalah itu di punggungnya, jadi sum-sum tulang belakangnya terbuka, ya jadi tidak menutup gitu. Ya, ya slide berikutnya. Paparan berlanjut dengan suatu stratogen dapat menimbulkan efek kumulatif. Bila orang si ibu itu memakan obat tersebut, obat teratogenik itu lama ya, berkepanjangan nantinya, bisa terjadi efek kumulatif pada beberapa organ sesuai dengan waktu paparan perkembangan. Nanti dilihat di gambarnya ya, belakangannya. Jadi tentu ya makin lama makin paparan maka makin makin banyak jaringan-jaringan ya yang sedang berdifferensiasi itu akan terganggu ya. Kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, jantungnya juga sudah, katupnya sudah rusak dan sebagainya, atau paru-parunya juga bisa gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan paparan berlanjut ya. Jadi artinya si ibu itu ya kalau minum obat apapun juga ya mestinya hanya sekadar sewaktu untuk meringankan gejala-gejala penyakit yang dia derita ya. Jadi jangan berkepanjangan ya. Suatu obat atau zat dikategorikan sebagai teratogen, ya zat yang menimbulkan efek atau cacat bawaan bila memenuhi kriteria sebagai berikut. Timbulkan malformasi yang selektif pada organ tertentu. Jadi dia mempengaruhi perkembangan organ tertentu atau menghambat ya, atau mempercepat juga bisa. Jadi tidak normal gitu kan ya. Nah, diferensiasinya, kecepatan diferensiasinya. Yang kedua, pada waktu tertentu pemberian obat sesuai dengan tahap organogenesis. Ya, nanti kita lihat gambarnya. Ya, Phocomelia umpamanya tadi diterangkan, yaitu pada minggu berapa tadi? 8 sampai 12 ya. Nggak ada kakinya, nggak ada tangannya ya. Terus, karena pada saat itu terjadi pembentukan tangan dan kaki. Ketiga, perlihatkan insiden yang dose dependent. Kalau makin tinggi dosisnya, maka makin berat kerusakannya. Itu maksudnya dose dependent ya. Jadi obat selalu gitu. Kalau dosisnya tinggi, efeknya lebih tinggi. Ya, baik efek baik maupun efek buruknya. Ya. Slide berikutnya. WHO bagi 5 kategori obat yang berisiko teratogenik. Jadi ini sudah perhatian dunia, maka WHO itu juga ikut turun tangan di dalam hal ini. Kategori A, jauh dari efek teratogenik karena dari penelitian terkontrol tidak ditemukan adanya efek. Sudah dicoba pada binatang, pada hewan-hewan aman ya. Kemudian dipakai pada manusia ya. Dibandingkan antara yang minum obat itu dengan yang tidak, jadi suatu uji klinik, clinical trial. Ternyata sama saja, nggak ada bedanya ya. Itu kategori A. Jadi kategori yang paling aman ya, tentu ya. Kemudian kategori B, penelitian hewan tidak ditemukan adanya efek teratogenik. Pada hewan tidak ditemukan, tetapi belum ada penelitian terkontrol pada wanita hamil. Itu dinamakan kategori B. Ya aman pada hewan, tetapi mungkin saja bisa terjadi pada manusia. Tapi kenapa bisa begitu? Karena kita belum melakukan penelitian. Ya, kategori C, penelitian hewan berdasarkan efek teratogenik, tetapi belum ada bukti pada penelitian terkontrol pada wanita hamil. Ya.
Jadi hewan dengan efek teratogenik, tapi pada manusia belum ada. Ya. Kategori D adalah ada bukti efek teratogenik pada janin manusia, tetapi boleh digunakan karena tidak tersedia obat lain sebagai pengganti. Ya. Kemudian kategori X, nah inilah yang tidak boleh dipakai sama sekali. Ada bukti teratogenik pada hewan dan manusia. Obat itu ya tidak boleh digunakan atau dikontraindikasikan pada wanita hamil. Ya, jadi adalah ini 5 kategori yang digunakan oleh WHO ya sebagai petunjuk ya enggak ya bagi penggunaan obat ya pada wanita hamil. Ya. Jadi ya kita lihat ya. Jadi B, C, dan D ya artinya yang masih bisa diberikan adalah kategori D kali ya. Ada bukti evidence pada tetapi boleh digunakan karena tidak sedia obat lain sebagai pengganti. Ya. Ya, kalau C boleh kemudian tetapi belum ada bukti pada ya kita harus melakukan penelitian lebih lanjut sebenarnya. Jadi kategori D aja itu. Jadi ya apa namanya ada bukti efek pada janin manusia tetapi boleh digunakan karena tidak sedia obat lain sebagai pengganti. Jadi obat itu ya katakanlah ya diperlukan sekali buat ibunya. Ya umpamanya ibunya penyakit asma pasti diobati. Obat dengan orang dengan penyakit diabetes pasti diobatin, ya kan? Karena nanti ibunya yang celaka, ya. Jadi ya dan risiko efek teratogenik setiap obat diinformasi ke dalam buku informatorium atau formularium obat yang digunakan di suatu instansi pelayanan, ya. Slide berikutnya. Nah ini apa yang dikatakan berbagai kategori tadi A, B, C, D ya. Tapi ini saya kutip dari ya, jurnal ya. Dan umpamanya ini kalau kategori adequate studies in pregnant women have failed to demonstrate a risk to fetus ya. Jadi ini obat ya yang memang aman lah ya. Itu kategori A tadi ya. Jadi ini sama dengan yang saya tulis tadi ya. Jadi tolong kalau ini tentu lebih autentik ya daripada yang tadi. Jadi kalau ada yang salah, oh kok beda? Coba lihat yang satu ini ya. Jadi yang satu ini A tadi adalah seperti ini ya. Mamanya itulah magnesium sulfat dan tiroksin itu contohnya. Magnesium sulfat mamanya dipakai pada orang yang menderita apa namanya eklamsia mamanya ya sebagai obat yang penyelamat hidup ya. Walaupun ya jadi ya memang dia tidak apa namanya tidak ada risiko pada fetusnya ya. Kemudian yang B tadi yang saya tadi contoh-contoh obatnya ya. Jadi dilengkapi supaya tahu ya. Yang B apa contohnya, yang C apa dan yang D apa. Dan kemudian studies in animal and or human have no fatal abnormalities and potentially clearly outweigh possible benefit. Potential risk clearly outweigh possible benefit ya. Jadi risikonya lebih ini ya. Jadi apa namanya mungkin tadi yang sebelum ini kan ya saya terjemahkan juga dari tempat yang lain mungkin beda tapi ini yang lebih autentik ya. Jadi ini yang dipegang ya. Jadi oke, slide berikutnya karena ini lebih baru ya. Slide berikutnya. Daftar obat yang berpotensi efek teratogenik ini macam-macam ya saya ambil ya nanti dibaca saja ya. ACE inhibitor antidepresan antisiklik ya phenobarbital carbamazepine ya. Jadi nanti mahasiswa ini harus menghafalnya di luar kepala ya. Kalau saya nggak mungkin lagi ya. Jadi ya macam-macam itu fenisilamin, fenetuin, asabrokos, streptomycin, tamoxifen, thalidomid tadi itu yang sudah merupakan sejarah yang tidak pakai lagi. Valproic acid itu obat anti apa namanya anti kejang atau anti epilepsi. Warfarin adalah obat untuk pencegahan pembekuan darah ya. Kadang-kadang terpaksa juga diberikan warfarin ini demi untuk menyelamatkan ibunya seperti yang tadi ya. Slide berikutnya. Nah, ini sekali lagi ya saya ambil juga dari majalah-majalah ya. Beberapa obat ya yang menimbulkan kelainan teratogenik pada janin ya. Phenobarbital ya various multiformation ya. Tapi kalau dia diberi cuman
sewaktu organnya sudah lengkap ya, seperti yang tadi untuk mencegah terjadinya Karen icterus ya. Jadi jangan sampai dia kuning pada waktu lahir, itu ya tidak apa-apa dipikir karena organnya sudah terbentuk semuanya ya. Jadi tergantung dari timingnya ya, dan kemudian berapa banyak yang diberikan ya. Coba slide berikutnya. Nah, ini yang barangkali mahasiswa harus memperhatikan lebih teliti ini ya. Jadi perkembangan janin mulai dari minggu pertama sampai 38 minggu ya. Ya. Jadi ya, full term ketika sudah siap dilahirkan. Lihat ini ya, perkembangannya. Pada minggu pertama apa yang terjadi ya? Period of dividing zygote. Zygote adalah ya apa namanya itu sel telur yang sudah dibuahi, yang sudah di apa namanya ya dibuahi oleh sperma gitu ya. Kemudian dari zigot ini kemudian implantasi. Jadi dia apa namanya menempel di plasenta ya, ya implantasi di situ. Ya. Dan kemudian bilaminar embrio. Nah ini belajar di embriologi nanti ya. Jadi ini dua fase pertama dia ada yang saya katakan tadi morula, blastula segala macam itu ya. Ya. Ini gambar yang sampai ke bawah ini mula-mula di sini ya, satu sel tadi berubah menjadi dua sel, jadi menjadi banyak sel dan kemudian seterusnya ini nanti ya tentu ya mengenai embriologi atau morfologi nanti belajar tersendiri ya. Jadi kita lihat juga sini ya 1-2 minggu ini ya usually not susceptible to teratogen karena ya belum ada pembentuk organ di sini kan. Nah lihat pada minggu ketiga mulai terbentuk jaringan susun saraf pusat, mulai terbentuk jantung ya kan. Nah, maka dilihat di sini ya yang biru ini adalah ya kelainan ya yang terjadi ya. Jadi perkembangan ini ya jadi ya, lihat sini jantung ya, mata ya, yang gigi, telinga ya. Nah, kemudian palatum ya dan seterusnya menjadi begini ya. Jadi bayi yang sempurna untuk dilahirkan ya. Dan sini ya ini apa major morphology abnormality itu terjadi ya ya bila kita minum obat itu adalah ya kurang dari 7 minggu ya masa kehamilan ya ya tapi juga bisa berlanjut terus ya terutama kita lihat di sini setelah minggu 8 terutama yang berkembang adalah ya yang paling belakang berkembangnya adalah susunan saraf pusat ya kemudian ya yang mengikuti susunan saraf pusat adalah mata gigi ya, eksternal genitalia di sini ya jadi ya mungkin saja ada berkeliling sini barangkali ada terjadi phimosis mamanya ya phimosis itulah apa tempat keluarnya penis itu lubangnya terlalu kecil mamanya ya atau di telinga sebagainya. Jadi ini suatu gambaran ya supaya masyarakat paham kapan terjadinya organogenesis itu dan kalau kita minum obat ya atau si ibunya minum obat apa yang harus diantisipasi atau yang harus diperingatkan ya. Nah, kita lihat di sini kalau minggu 1 ke 2 itu belum ada efek teratogeniknya, tapi dari minggu ketiga ke atas gitu ya. Sampai barangkali ya kalau di sini nih batasnya sini ya ada di bawah morphologic abnormality jadi kelainan anatomi. Kalau di atas minggu ke-7 atau ke-8 physiologic defect ya. Jadi umpamanya ya nafasnya tersengal-sengal ya kan atau jantungnya bradikardi atau apalagi yang lain gitu ya. Jadi ini ya untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa hubungan antara timing dan lama pemberian obat pada ibu dan mengantisipasi kemungkinan efek samping anatomik apa atau efek samping fisiologik apa yang dapat terjadi. Nah ini tentu sekadar gambar saja, tapi nanti kalau data lengkapnya adalah ada di dalam buku mengenai ya
embriologi atau perkembangan ya janin ya. Slide berikutnya. Nah, itu tadi mengenai masalah ini. Nah, kemudian kita bicara mengenai ibu-ibu yang sakit pada waktu hamil. Bagaimana pengobatannya? Ya. Umpamanya ibu yang hamil itu sering sekali menderita hipertensi. Ya. Jadi dikatakan hipertensi bila tekanan darahnya di atas 140/90. Ya. Dan ditegakkan diagnosis itu sebelum ya hamil atau kurang dari 20 minggu kehamilan. Jadi mulai hamil sampai umur ya 20 minggu. 20 minggu itu berapa itu? Ya. 20 minggu ya kira-kira kalau 1 bulan 4 ya, jadi kira-kira 4 sampai 5 bulan kan ya. Ada istilah hipertensi gestasional yang ditemukan kurang dari 20 minggu kehamilan dan dia menetap atau surut setelah melahirkan. Jadi hipertensi sewaktu kehamilan, gestasional lah hamil ya kan. Besar daripada 20 minggu ya. Dan kemudian setelah hamil dia turun sendiri. Kemudian ada istilah preeklamsi, ditemukan pada umur kehamilan di atas 20 minggu disertai dengan protein urea ya. Dan mungkin juga nanti akan disertai gangguan fungsi hati dan fungsi ginjal. Ya. Nah. Dan kemudian ada eklamsia. Ya. Jadi ya itu eklamsia adalah bila tekanan darah yang tinggi ya di atas 20 minggu itu disertai kejang-kejang. Ya. Tapi kejangnya bukan di bawah sebelum hamil ya. Ada juga ibu yang menderita epilepsi namanya kan. Nah kalau dia hamil ya kan tentu juga kejangnya juga bisa terjadi ya. Kemudian pada hipertensi kronik yang berlanjut menjadi preeklamsia ya. Jadi pada ibu yang hamil itu waspadai ya atau selalu harus diperiksa tekanan darahnya sebelum hamil ya, pada awal hamil dan kemudian lanjutnya sewaktu hamil. Ya, jika terjadi tren peningkatan tekanan darah, maka tekanan darahnya harus dikontrol dengan pemberian obatnya. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Ya, jadi ya, kita mulai dengan farmakoterapi preeklamsia. Ya, belum ada terapi kausal. Tidak tahu kita sebenarnya kenapa. Ya, ya, coba yang tadi slide yang sebelumnya tadi. Ya, untuk keselamatan ibu, jadi pengobatan terbantu ibunya, lakukan terapi antihipertensi. Tentu dipilih obat-obat yang aman ya terhadap si janinnya kan. Nah, dan sudah dikatakan tadi, harap dibaca di catatan mengenai penggunaan obat itu pada wanita hamil. Ya selalu ada itu di dalam leaflet ya obat yang dijual itu ya. Atau juga di dalam formularium atau ya informasi yang ada di rumah sakit itu. Jadi tetap ya, untuk keselamatan ibu diberikan obat antihipertensi. Bila taksiran persalinan masih lebih dari 48 jam, obati hipertensi kami dengan alfa metyldopa oral yang aman untuk janin. Jadi obat hipertensi itu aman ya, tetapi pada waktu sudah mau melahirkan ganti dengan alfa metyldopa yang aman untuk janin. Kenapa dia aman? Dia tidak masuk ke dalam tubuh si janin ya. Jadi tadi karena dia mengalami ada alfa metyldopa itu di hati si janin itu sudah terdapat enzim-enzim yang mampu menetralisir ya yang mampu merusakkan obat-obat yang potensial masuk ke dalam dirinya. Ya itu maksudnya ya. Jadi, Jadi berikan obat-obat yang aman untuk janin. Alternatif, labetalol, beta blocker, dan antagonis kalsium. Ya. Jadi aman untuk si janin tadi karena dia tidak mempengaruhi efek fisiologi. Jadi dia tidak menurunkan tekanan darah si bayi tadi yang ada di si janin tadi. Itu maksudnya ya. Atau alternatifnya adalah labetalol, beta blocker, dan antagonis kalsium yang juga ya
tidak banyak mempengaruhi fisiologi daripada si bayi. Bila ada gawat janin yang dinamakan fetal distress atau persalinan akan dilakukan kurang dari 44 jam, berikan obat antihipertensi intravena. Ya. Maaf ya, ini orang ada dilakukan kurang lebih berikan antihipertensi labetalol, hidralazin, nifedipin, dan nitroprosin. Ini obat-obat yang boleh digunakan ya bila ada gawat janin ya. Magnesium sulfat antagonis kalsium bermanfaat atasi kejang pada eklamsia. Ya, bila selama masa kehamilan itu atau sudah mau melahirkan ibunya kejang-kejang, ya harap sekali berikan magnesium sulfat atau antagonisme kalsium yang bermanfaat untuk mengatasi kejang. Ya. Jadi antagonisme kalsium itu jadi kejang, ya salah satu faktor pendorongnya adalah ya antara stimulus dan teknik kontraksi itu adalah kalsium. Jadi diberikan antagonis kalsium. Jadi kalsium yang masuk ke dalam sel miometrium itu dihambat sehingga tidak dikontraksi daripada miometrium. Hipertensi berat eklamsia diobati dengan pemberian hidralazin intravena. Itu obat yang menimbulkan hidralazin itu adalah jadi vasodilatasi pembuluh darah arteri. Jadi tekanan darahnya cepat turun ya. Bila terjadi kejang, ya segera diakhiri kehamilan. Jadi ya kalau perlu dioperasi, ya kalau perlu ada ya mungkin dilakukan proses kelahiran buatan. Ya jadi tidak spontan, tapi menggunakan alat atau dioperasi. Ya. Slide berikutnya. Obat yang pengaruh motilitas usus. Jadi yang digunakan tadi ya, pada orang yang eklamsia tadi, ya satu adalah pengaruh ya terbagi dua, oksitosik ya merangsang kontraksi otot polos uterus. Jadi yang kedua adalah tokolytik. Jadi obat yang pengaruh motilitas usus itu ada dua, yang merangsang dan yang menghambat. Kalau yang merangsang namanya oksitosik. Jadi kapan itu diberikan? Kalau orangnya persalinnya tidak maju, ya kan? Ya kan. Kalau ibu yang melakukan persalinan itu kan dia sejahtera atau tidak dikontraksi daripada miometriumnya yang mendorong bayinya keluar, ya. Tetapi kalau ya proses ya intrapartumnya itu lama, ya mungkin kita lihat ya ternyata ototnya itu ya lemas-lemas saja begitu kan ya, maka diberikan obat oksitosik ya, ya perangsang kontraksi otot. Dan kemudian ya kalau kontraksinya berlebihan, sehingga ibu itu sering mengeluh sakit, sebagainya, dan kemudian ada komplikasi mamanya, maka diberikan tokolytik, yaitu yang mengurangi kontraktilitas dari otot uterus. Oksitosin itu berasal dari kata oksitosin. Ya, oksitosin adalah zat yang diproduksi di dalam tubuh si ibu itu sendiri. Ya. Tetapi pada pada persalinan oksitosin endogen tidak berperan pada persalinan normal ya. Jadi jadi dia tidak berperan, maka kita memberikan oksitosin ya. Jadi diberikan oksitosin itu ya bila persalinan tidak maju. Kalau tidak maju artinya apa? Jadi oksitosin dalam tubuhnya itu tidak berperan di dalam proses persalinan. Kenapa begitu? Ya mungkin sekresinya berkurang, mungkin karena ada zat antagonis ya. Umpamanya progesteron itu menghambat efek daripada oksitosin. Jadi ya, dan oksitosin itu baru aktif ya ketika progesteron di dalam tubuh itu turun ya pada waktu orang itu hendak melahirkan. Jadi pada hamil sudah cukup bulan ya. Tetapi bila ya sudah hamil cukup bulan kemudian persalinannya tidak maju-maju, maka itu berarti oksitosin endogennya itu tidak berperan, maka diberikan yang dari luar ya. Itu maksudnya ya. Karena sekarang sudah dapat dibuat sebagai obat. Jadi ya oksitosin endogen di tingkat frekuensi rendah kontraksi, namun efeknya baru nyata pada 9 minggu terakhir kehamilan. Ya, karena
dalam 9 minggu terakhir itu si ibu itu masih mempunyai progesteron. Nah, pada saat dia mau hamil, progesteron ini kemudian dihambat pengeluarannya, ya, dan oksitosinnya akan bekerja. Ya. Jadi kadar progesteron itu ya turun pada hamil tua dan itu akan menyebabkan sensitivitas uterus terhadap oksigen itu meningkat. Jadi mulailah terjadi kontraksi daripada otot uterus. Jadi mulai persalinan yang normal. Tetapi bila proses normal itu tidak berjalan dengan baik, terpaksa diberikan suntikan oksitosin dari luar ya. Atosiban adalah antagonis oksitosin. Ya. Antagonis oksitosin artinya ya kalau mamanya ibunya merintih sakit sekali karena kontraksi otusnya itu kan, ya atau terlalu sering mamanya kan, ya sehingga dosisnya berlebihan, diberikan atosiban yang mengantagonis efek daripada oksitosin itu tadi. Ya. Jadi ini biasanya diberikan pada untuk mencegah persalinan preterm, persalinan yang belum cukup bulan, ya itu maksudnya. Ya. Slide berikutnya. Ritodrins, ya, yang tadi, oh ya, ini dulu ya. Jadi oksitosin itu bekerja pada reseptor G protein. Ya, reseptor G protein ini harap dilihat lagi pengantar farmakologi ya, karena itu dia ada di dinding sel. Ya. Sebabkan terbukanya karena kalsium, jadi kalsiumnya masuk ke dalam myometrium dan kalau kalsium masuk dia adalah menjadi perantara antara yang akan merangsang timbulnya proses kontraksi di otot polos myometrium. Ya, itu maksudnya. Oksitosin obat terpilih untuk induksi persalinan pada kehamilan telat persalinan, ya. Jadi yang telat, ya. Atau pada patus lama karena kontraksi yang hipotonik, jadi kontraksinya tidak kuat. Atau pada kehamilan yang harus segera diakhiri, umpamanya karena banyak perdarahan, umpamanya, ya. Placenta previa banyak perdarahan, ya. Ini sudah diterangkan. Berikan dalam tetesan intravena untuk menginduksi persalinan, diteteskan ya, ya. Jadi bukan disuntikan, diinfuskan ya, tes gitu ya, di drop ya, sehingga kalau nanti kontraksinya berlebihan ya dropnya di stop dulu, kalau lemah lagi dibuka lagi gitu ya. Dan juga digunakan kalau pasca persalinan ya, pasca persalinan ya karena sehabis bersalin itu segera ya otot uterusnya ya harus berkontraksi supaya jangan terjadi perdarahan yang terlalu lama. Maka diberikan dia intramuskular oksitosin itu untuk menghentikan perdarahan pasca persalinan. Kemudian obat lain ada digunakan itu adalah ergonovin maleat ya, dan misoprostol ya, yang dapat digunakan sebagai oksitosik ya, pengganti oksitosin untuk mencegah terjadi perdarahan pasca persalinan. Ya. Slide berikutnya. Ya. Oke. Berikutnya. Nah, tadi itu mengenai masalah ya pengobatan persalinan. Sekarang tata laksana diabetes dari sebelum hamil ke sudah persalinan. Jadi kalau bagaimana kalau ibu itu punya diabetes? Diabetes masa hamil disebabkan dengan risiko pada ibu, keguguran, preeklamsi, persalinan prematur. Dan pada janin atau neocatat, timu catat kongenital, makrosomia, ya makrosomia itu apa itu? Ya, jadi itu kepalanya itu besar, jadi melahirkannya susah, ya. Cedera lahir, ya kematian perinatal. Jadi ada risiko terhadap ibu dan si janinnya, ya. Jadi ya, maka pada wanita hamil yang seperti ini, cegah kehamilan tidak terencana, kendalikan kadar gula darah sebelum dan selama kehamilan guna minimalkan risiko pada ibu dan janin. Jadi kadar gula darahnya dikontrol dengan baik. Hamil, ya bila ibu itu ada diabetes ya dan kemudian ada overweight, ya di mana body mass index-nya di atas 27, maka dia harus dianjurkan berolahraga dan diet ya. Perhatikan risiko hipoglikemia. Kalau dia diet jangan sampai terjadi hipoglikemia. Dan pada bayi yang lain jangan sampai terjadi respiratory distress syndrome pada bayi ya.
Jadi kan kita lihat kalau ibu hamil itu ya digunakan obat anti diabetes ya barangkali ya seumur masa kehamilan kan. Nah tadi kita lihat bahwa obat itu kalau diberikan pada 8 minggu pertama kelainan teratogenik ya kan, morfologinya atau anatominya yang rusak. Tapi di atas 8 minggu adalah gangguan fisiologik ya. Dan kita lihat di sini yang respiratory disease system itu adalah paru-parunya mengalami gangguan fungsi ya. Karena memang obatnya dipakai sampai dia melahirkan gitu kan. Suplementasi asam folat ya dan warnai dia, jadi diberikan asam folat supaya jangan sampai terjadi apa namanya tadi spina bifida, dan waspada hipoglikemia, jangan sampai terjadi hipoglikemia pada trimester pertama ya. Kan itu akan barangkali menimbulkan gangguan pada pertumbuhan daripada organ-organnya. Waspadai retinopati dan nefropati diabetik sebelum, selama, dan kehamilan. Jadi pada ibunya itu ya. Jadi dikontrol kadar gula darahnya supaya jangan terjadi ya retinopati, nefropati, dan kehamilan. Oke, terus next slide please. Keamanan penggunaan obat sewaktu hamil diabetes. Hentikan semua obat hipoglikemik kecuali insulin dan metformin. Hanya itu yang aman ya. Hentikan ACE inhibitor ya atau angiotensin receptor blocker. ARB adalah kesingkatan daripada angiotensin receptor blocker ya, obat untuk obat antihipertensi. Ganti dengan obat antihipertensi yang aman selama kehamilan. Itu hanya 2, metildopa dan antagonis kalsium. Hentikan penggunaan statin pada orang yang menderita kolesterol yang tinggi ya. Ya cukup dengan ya diet saja. Target ya HbA1c-nya ya kadar gula darahnya itu ya tidak boleh lebih daripada 6,1% untuk mengurangi risiko cacat kongenital. Jangan berikan beta 2 simptom beta 2 mimetik untuk tokolitik ya. Jadi ritodrin ya apa tadi yang lain-lain itu jangan diberikan. Yang tokolitik ya. Slide berikutnya, karena beta 2 mimetik ini juga meningkatkan kadar gula darah ya. Slide berikutnya. Tata laksana gestational diabetes ya, diberlakukan bila diketahui ada faktor risiko. Body mass index-nya naik, ada riwayat makrosomi ya. Jadi anaknya susah lahir karena kepalanya besar, ya makrosomi namanya. Dan ya bila ada riwayat diabetes dalam keluarga. Lakukan uji toleransi dengan 75 gram glukosa oral pada minggu jadi ya pada apa namanya, jadi kalau ada hamil lakukan tes ini, glukos toleransi tes. Bila hasilnya positif, kadar gula darahnya naik dan mau turun, ya berlakukan tata laksana diabetes, ya diberikan pengobatan seperti orang diabetes. Dan normalkan kadar gula darah hanya dengan 3 macam obat saja, insulin, metformin atau gligenclamid yang aman untuk bayinya ya. Karena jumlah yang masuk ke dalam melihat plasenta ke dalam itu sedikit sekali. Hentikan pengobatan segera setelah persalinan, kecuali bila ada hiperglikemia yang persisten pasca persalinan. Jadi namanya gestasional diabetes, sudah diabetes yang terjadi hanya selama masa kehamilan. Ya, sebelumnya sudah hamil, dia kadar gula darah kembali turun. Ya. Kenapa bisa terjadi diabetes pada ini? Karena proses metabolisme daripada kadar gula darah itu meningkat, ya kadar gula yang masuk dalam tubuh, ya meningkat, ya dan kemudian juga, ya pastilah intake-nya, makannya si ibu yang hamil itu juga lebih banyak ya kadar karbohidratnya sewaktu dia hamil. Ya. Slide berikutnya. Nausea dan muntah pada kehamilan dialami oleh 90% hamil mulai dari 4-9 minggu kehamilan, puncaknya 7-12 minggu, dan surut sendiri setelah 16 minggu. Singkirkan penyebab lain yang berasal dari saluran cerna, saluran kemih, metabolik, ya, neurologik,
preeklamsia dan penyakit hepar. Jadi ya apa namanya, ya singkirkan atau ya apa namanya, obati ya komorbid yang menyebabkan apa namanya, jadi terjadinya mual dan muntah ya. Jadi orang yang umpamanya ya katakanlah menderita GERD, namanya gastroesophageal reflux disease ya. Jadi itu kan dia suka mual dan muntah juga kan. Nah, itu disingkirkan nanti dengan memberikan obat-obat yang aman ya. Ya kalau GERD maunya proton pump inhibitor, tapi apakah dia aman apa tidak maunya? Atau dia harus memilih makanan-makanan yang tidak mudah menimbulkan muntah dan mual. Tapi kalau dia umpamanya ada penyakit hepar umpamanya, ya, mana apa namanya itu amonium kloridanya tinggi, ya, maka itu juga menimbulkan efek mual dan muntah, ya. Cukupi cairan dan elektrolit, makan dengan elemen dan cair tiap 2 jam. Ya, jauhi makanan yang berbau, hentikan besi oral, besi jangan diberikan. Ya, kalau orang wanita hamil kan diberikan besi untuk meningkatkan HB-nya kan, ferrum, sulfas ferrus jangan diberikan, ya. Berikan suplementasi B6 dan asam folat. Ya. Lakukan farmakoterapi bertahap mulai dengan ginger. Ginger itu tahu apa ginger? Itu yang di apa itu ya? Apa bahasa Indonesianya ginger? Coba saya lupa ya. Itu yang suka di apa namanya? Di ya yang ya ginger ya, ginger. Itu semacam biji dan kemudian itu itu adalah anti mual, anti muntah ya. Kemudian kalau tidak itu berikan doxilamin, obat itu apa namanya? Mual dan muntah juga, dan kalau tidak juga berikan antihistamin yang lebih kuat, dan kalau tidak juga adalah obat yang lebih kuat lagi, yang lebih baru lagi. Jadi kalau ginger itu, saya lupa ya, yang rasa-rasanya itu berbau ya, berbau seperti cengkeh gitu ya, ya cengkeh gitu ditaruh di dalam mulut gitu ya. Dikunyah gitu, kemudian ada baunya yang keluar, dan itu bisa melawan muntah dan nausea ya, ginger ya. Bila hyperacidity, bila asam lambung tinggi, ya bisa mual muntah juga, berikan antacid dan antagonis H2 atau PPI. Itu seperti apa namanya obatnya itu, antagonis H2 adalah cimetidine ya, atau ranitidin, atau kalau proton pump inhibitor adalah ya ambroxo apa ya namanya ya, jadi macam-macam ada ya. Proton pump inhibitor namanya omeprazol ya, omeprazol namanya ya, pantoprazol itu proton pump inhibitor. Nah, itu ada kuliahnya tersendiri kan ya. Slide berikutnya. Sekarang kita dari ibu ke anaknya lagi. Farmakoterapi pada bayi dan anak. Dari neonatus ke umur 1 tahun terjadi perubahan fisiologik, parameter farmakokinetik. Jadi lama-lama tubuhnya menjadi sempurna sehingga kemampuannya untuk mencernakan obat ya lebih bagus gitu kan ya. Absorb obat setelah suntikan subkutan atau intramuskuler ditentukan kecepatan aliran darah ke otot dan subkutis. Ya. Jadi anak itu kan ya kalau apa namanya dia sakit di rumah sakit ya kan, dan tidak bisa diberikan obat per oral, diberikan suntikan ya. Berapa banyak ya apa namanya obat itu yang terserap ditentukan oleh kecepatan aliran darah ke otot dan subkutis. Jadi anaknya harus dibangunkan dan suruh bergerak ya kan. Ya sekali-sekali dibangunkan, jangan tidur melulu ya, seperti itu ya. Aliran darah berkurang bila shock kardiovaskular, vasokonstriksi karena pemberian obat simpatomimetik, ya, dan gagal jantung. Bayi prematur yang memerlukan suntikan intramuskuler memiliki sedikit massa otot hingga penyerapan obat tidak teratur, lambat, dan menyisakan obat di jaringan yang disuntik. Bila kemudian perfusi membaik, jumlah obat diserap meningkat, ya. Kadarnya tinggi dapat timbulkan efek toksik. Contoh dari obat yang dapat berubah penyerapan adalah digitalis, aminoglikosida, dan
antikonvulsan. Jadi ini obat-obat yang sering digunakan pada bayi ya sesuai dengan indikasinya. Ya. Jadi artinya kita harus mengantisipasi ya penyerapannya masih kurang baik karena ya pembuluh darah yang ada di jaringan subkutis itu belum sempurna. Ya, dinamiknya juga tidak baik karena si bayi yang sakit itu tentu kurang bergerak ya. Itu jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi itu harus diantisipasi. Slide berikutnya. Sekresi lambung mulai setelah bayi lahir dan meningkat dalam beberapa jam. Pada prematur meningkat sekresi asam lambung lambat dan berjam-jam pada hari keempat. Waktu pengosongan lambung lebih panjang. Gerakan peristaltik belum teratur atau masih lambat. Bila diare, meningkat. Enzim pencernaan masih sedikit. Sekresi asam lambung masih rendah. Fungsi saluran cerna belum mantap. Ini akan mempengaruhi terhadap kecepatan dan jumlah obat diserap pada pemberian per oral. Ya. Jadi kinetik obat ya tentu melambat, ya berkurang gitu. Jadi artinya ya dinamiknya juga kurang memuaskan. Gitu. Slide berikutnya. Karena komposisi itu berubah sewaktu pertumbuhan, maka volume obat juga berubah. Pada bayi air itu ada 70 sampai 70% dari berat badan. Dan berubah atau turun menjadi 50 sampai 60 pada dewasa. Karena pada dewasa ya kan sudah terbentuk banyak otot, sudah terbentuk banyak lemaknya, ya. Sehingga ya komposisinya ya antara yang padat dengan air itu berubah. Itu maksudnya ya. Air ekstraseluler 40% berat badan pada anak ya dan 20% pada dewasa. Jadi air ekstraseluler itu adalah air yang nanti bisa masuk ke dalam pembuluh darah, ya, diserap kembali atau dipompakan dari pembuluh darah keluar. Mula-mula adalah ekstraseluler. Tetapi beberapa banyak yang masuk ke dalam sel itu juga nanti ya ditentukan, ya, oleh berapa banyak ototnya, ya, atau jaringan lemaknya, ya, yang mungkin barangkali ya kurang dapat menerima jumlah air dalam jumlah yang besar. Obat hidrofilik seperti aminoglikosida bisa relatif lebih rendah kadarnya dalam darah. Ya karena hidrofilik airnya banyak di luar, ya. Jadi kadar dalam darah rendah, ya tetapi ya bagus, ya kan? Ya dia tinggi di luar pembuluh darah untuk dapat menyembuhkan infeksi di luar pembuluh darah. Tapi kalau infeksinya di dalam pembuluh darah, ya terjadi sepsis, ya tentu ya kurang baik hasilnya. Ya. Pada prematur lemak tubuh hanya 1%, ya. Pada bayi cukup bulan naik menjadi 50%. Jadi kadar obat yang lipofilik cenderung lebih tinggi pada bayi prematur. Ya. Jadi kadar obat yang lipofilik cenderung tinggi pada bayi prematur. Kalau kadar di mana diukurnya? Di dalam pembuluh darah tentunya ya. Slide berikutnya. Kadar protein plasma ikut tentukan distribusi obat. Pada neonatus kadar albumin plasma rendah, kadar obat bebas relatif tinggi, berdifusi ke jaringan, dan menimbulkan efek yang berlebihan pada organ target. Ya. Efek yang berlebihan ini terjadi pada obat yang ikatan proteinnya tinggi, ya, diazepam, phenytoin, phenobarbital. Ya. Efek yang berlebihan terjadi pada obat. Jadi karena ya albuminnya masih rendah kan, jadi yang bebas itu menjadi banyak, ya. Dan kalau dia bebas di dalam pembuluh darah, ya dia keluar masuk ke dalam jaringan itu maksudnya ya. Efek yang berlebihan itu jadi pada obat yang ikatan proteinnya tinggi, ya. Ya. Pada neonatus kadar albumin plasma rendah, kadar obat bebas relatif tinggi. Oke, dah. Berdifusif ke jaringan dan meningkat. Efek yang berlebihan ini terjadi pada obat ikatan proteinnya tinggi dan diazepam jaringan. Ya. Beberapa obat berkompetisi dengan bilirubin serum dalam mengikat albumin. Ya. Jadi sulfonamid yang afinitasnya tinggi mendepak bilirubin dari albumin plasma. Bilirubin melewati blood-brain barrier, ya, yang belum sempurna fungsinya, dan ya artinya bilirubin ya, kadarnya tinggi di dalam otak, di dalam cairan cerebrospinal, dan itu dapat menimbulkan ya keren icterus. Ya. Keren icterus itu adalah bayinya kuning dan dia menderita
kejang. Ya, itu adalah karena bilirubinnya yang tinggi. Ya, jadi karena dia diberikan sulfonamid. Jadi maka itu bayi yang baru lahir tidak boleh diberikan sulfonamid. Ya. Tapi sebaliknya bilirubin dapat mendepak phenytoin dan albumin. Ya, dapat menimbulkan efek toksik daripada phenytoin. Ya. Jadi phenytoinnya menjadi tinggi, ya masuk ke dalam jaringan, ya seolah-olah terjadi dosis yang berlebihan, menimbulkan efek toksik daripada phenytoin. Ya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip dari farmakokinetik saja. Ya. Jadi artinya, ya obat yang tinggi kata proteinnya, ya kadar albuminnya, ya kalau kadarnya rendah, ya pada bayi yang baru lahir, maka yang tidak terikat itu mudah masuk ke dalam jaringan, kan gitu kan ya. Jadi juga banyak orang-orang yang berpenyakit hipoalbuminemia. Obat yang tinggi kadar proteinnya juga mudah menimbulkan efek yang berlebihan atau efek samping yang berlebihan. Ya. Itu ya. Slide berikutnya. Aktivitas enzim metabolik rendah pada neonatus. Ya, baru 50-70% orang dewasa. Eliminasi atau clearance hepatik lambat. Ya. Keluarnya obat dari hati itu lambat. Waktu paruhnya menjadi relatif panjang. Ya. Sintesis glukuronat menyamai dewasa pada 4 tahun. Dosis dan interval pemberian obat perlu disesuaikan pada neonatus. Aktivitas enzim metabolik neonatus dapat tereduksi bila ibu yang menyusui minum fenobarbital. Ya, sebabkan terapi obat berkurang. Jadi apa namanya? Fenobarbital adalah obat yang terkenal sebagai metabolic inducer. Ketika dia diberikan, dia masuk ke dalam hati dan kemudian dia di hati akan meningkatkan aktivitas daripada enzim pemetabolisme obat. Ya. Jadi metabolisme fenobarbital itu akan dipercepat. Ya. Dan efek terapinya berkurang. Ya. Slide berikutnya. Laju filtrasi glomerulus sangat rendah pada neonatus baru 35%, setelah 3 minggu naik menjadi 50-90%, dan sama dengan orang dewasa pada umur 6-12 bulan. Ya. Pada neonatus, dosis dan interval minum obat yang terutama dieliminasi oleh ginjal, misalnya beta-laktam dan aminoglikosida. Jadi ini adalah antibiotik, perlu disesuaikan dengan filtrasi glomerular. Misalnya pada neonatus kurang 7 hari, dosis ampisilinnya diturunkan ya 50-100 dan diberikan setiap 12 jam. Bila lebih dari 7 hari dosisnya adalah ya 100-200 mg per kilogram per hari dan diberikan tiap 8 jam. Oke. Ya, slide berikutnya biar cepat, ini ada orang tukang di sebelah ini. Untuk sediaan dan kepatuhan, 2 jenis sediaan utama untuk anak adalah eliksir dan suspensi. Jadi dalam bentuk cairan. Eliksir adalah larutan alkohol di mana obat larut dan tersebar merata. Suspensi adalah cairan di mana obat tak melarut, perlu dikocok dulu agar sebarannya merata. Jadi ya, bila tidak dikocok dengan baik, ada kemungkinan dosis belakang lebih tinggi dari kadar awalnya dan timbul efek samping. Jadi harus dikocok dulu ya. Harus diberitahukan sama ibunya. Kepatuhan minum obat merupakan tanggung jawab dari orang tua anak, mencakup dosis, aturan, penggunaan, dan penyimpanan. Kesalahan obat terjadi karena ukuran sendok obat yang berbeda atau karena salah perhitungan dosis. Ya. Itu harus diantisipasi. Jadi kalau dia jadi dokter, harap diberitahu betul ini ibunya mengenai bagaimana cara ya menyediakan obat, kemudian memberikan pada anak dan seterusnya ya. Slide berikutnya. Obat sewaktu menyusui, hampir semua obat disediakan ke dalam susu ibu, untuknya dalam jumlah yang kecil. Dianjurkan agar ibu yang menyusui minum obat 1 jam sesudah menyusui, ya karena di situ kadarnya sangat rendah pada air susu ibunya, atau menyusukan anaknya setelah 3-4 jam kemudian. Ya. Obat yang tinggi kadarnya dalam air susu ibu dan dapat menimbulkan efek samping pada anak antara lain adalah tetrasiklin, kloramfenikol, hipnotik sedatif, narkotik analgesik, litium, dan rhodium radioaktif. Ibu dilarang menyusukan anaknya bila dalam kemoterapi. Jadi kemoterapi adalah obat anti kanker ya, atau terapi dengan obat imunomodulator ya, pada penyakit kolagen atau transplantasi organ. Ya.
Slide berikutnya. Jadi ini adalah obat-obat yang ya dikontrindikasikan pada breastfeeding. Antineoplastik ini sudah diterangkan tadi ya. Ini saya cuma mengambil dari itu supaya lebih terang aja. Ya, iodine, radiokontras, lithium, certain antibiotik, social drug, and drug abuse. Masih ada? Slide-nya, oke. Dan obat yang dikontraindikasikan ya pada ibu, amfetamin, kemoterapi sudah dibilangkan, ergotamin tidak boleh, statin tidak boleh diberikan, antiretroviral medication juga tidak, dan street drug ya. Jadi kan banyak ibu-ibu itu juga apa namanya yang ya bengal-bengal gitu kan, barangkali bukan di kita deh, di negeri asing ya. Ya, yang pencandu atau yang minum obat HIV dan sebagainya ya. Oke, slide berikutnya. Dan obat yang harus diperhatikan, antidepresan. Ya, jadi kalau obat mengenai ada depresi, ya, antikonvulsan, radioaktif tadi sudah diturunkan, ya, lithium, alkohol, ya, tobacco jadi orang merokok, ya. Jadi tobacco, maternal smoking is strongly discouraged because its exhibition increase incident infant respiratory allergy pada anaknya, dan systemic ya, SIDS. Ya. SIDS itu adalah systemic inflammatory disease syndrome ya. Systemic inflammatory disease syndrome. Jadi mudah mengalami ya sakit-sakit batuk pilek dan sebagainya gitu ya. Kalau ibunya minum tobacco ya. Slide berikutnya apa lagi? Dosis obat pada anak umumnya dosis pada anak dinyatakan dalam miligram per galon. Jadi bagaimana memberikan dosisnya ya? Bila produsennya tidak menyatakan secara eksplisit, ya tidak ditulis dalam leaflet obatnya namanya kan. Perhitungan dosis dapat dilakukan dengan mengacu pada umur dan berat badan atau luas permukaan tubuh. Seperti ada 3 rumus nih. Rumus yang berapa dosis pada anak? Ya, dosis dewasa dikali dengan umur, berumur ditambah 12 tahun. Ya, tentu kalau umurnya sudah di atas 1 tahun, ya, tadi anggap aja 1 tahun. Rumus Clark, dosis dewasa ya dikali dengan berat badan per 70 kg. Ya. 70 kg dianggap itu adalah berat rata-rata umum di orang barat. Ya. Kemudian yang ketiga, perhitungan dosis dianggap lebih tepat berdasarkan luas permukaan tubuh. Ya. Slide berikutnya. Nah ini adalah, ya saya ambil juga dari buku-buku, berapa luas permukaan tubuh ya pada anak di bawah umur 1 tahun. Ya. 3 tahun, ya kalau dihitung dalam pound, ya kalau di luar negeri kan pakai pound ya. Kalau kita kilogram aja, ya baru lahir luas permukaannya 0,2 ya. Jadi ini untuk menggunakan yang ini ya kan. Boleh digunakan ini, boleh digunakan ini ya kan. Dan kira-kira ini adalah percent adult dose ya. Usia pada anak itu adalah kira-kira baru 10% atau 20% dewasa ya kan. Ya, kalau ini kalau udah tua umurnya ya ada kegemukan dikit ya, banyak lemaknya ya lebih tinggi dari rata-ratanya. Jadi ini adalah ya suatu tabel yang memperlihatkan perbandingan dosis obat pada berbagai ya tingkat berat badan dan juga pada berbagai umur yang berbeda. Dan kemudian dinyatakan perbedaan itu di dalam surface area, ya luas permukaan tubuh. Dan kemudian dinyatakan juga dalam perkiraan persentase dari dosis obat itu ya dibandingkan pada orang dengan orang dewasa ya. Orang dewasa yaitu yang umur 60 70 itu kan 100 gitu kan. Jadi ini salah satu tabel aja ya. Barangkali tabel ini bisa juga dikoreksi barangkali untuk orang Indonesia itu seperti apa ya. Masih ada? Jadi itu semua slide, ya kira-kira ada 34 slide tadi ya, mengenai
ya, perinatal farmakologi. Jadi ya, masalah obat, penggunaan obat pada wanita sebelum hamil, ya sewaktu hamil, dan ya sesudah hamil, yang kita bicarakan terutama sudah anaknya kan. Ya, inilah yang tercakup dalam obat dan kehamilan. Ya, jadi harap nanti dibaca selanjutnya oleh para mahasiswa. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Ya, Terima kasih banyak, Dok. sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan lain waktu. Ya, wassalam. Sehat-sehat selalu. Ya.